hubungan intim di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ashabal jannatil yawma fi sugulin fakihun. Yang artinya, sesungguhnya penghuni surga itu bersenang-senang dalam kesibukan. Quran Surah Yasin ayat ke-55. Yang dimaksud dengan ayat ini menurut Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas adalah kesibukan mereka dalam memecahkan keperawanan istri-istri mereka. Di dalam buku yang berjudul Hidup Sesudah Mati, karya Abu Fatih Al-Adnani, beliau memaparkan bidadari surga adalah makhluk berkelamin wanita yang diciptakan Allah untuk penghuni surga. Al-Quran dan Sunnah menggambarkan tentang keindahan dan kesempurnaan penciptaan mereka. Digambarkan bahwa mereka adalah bidadari yang cantik jelita, putih bersih. Mereka perawan lagi penuh cinta. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan, kalau sekiranya salah seorang bidadari surga datang ke dunia, pasti ia menyinari langit dan bumi dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga lebih baik daripada dunia dan isinya. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, tiada kesamaan antara kenikmatan dunia dan surga, melainkan hanya sekedar kesamaan namanya saja. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, di dalam pernikahan ada kesempurnaan hidup, kenikmatan dan kebaikan. Juga ada pahala sedekah, mengalir ketenangan, melenyapkan pikiran kotor, menyehatkan dan menolak segala keinginan yang menyimpang. Jika kasih sayang dan keinginan bertemu, maka hal itu akan mengalir suatu kenikmatan, di mana kenikmatan itu tidak akan sempurna dengan memandangnya saja, tanpa menyentuh bagian-bagian tubuh lainnya secara keseluruhan. Kenikmatan mata adalah dengan memandang sang kekasih. Kenikmatan telinga diraih dengan mendengar suaranya yang merdu. Kenikmatan hidung tercipta dengan mencium aromanya yang wangi. Kenikmatan mulut terwujud dengan menciumnya. Kenikmatan tangan terjadi dengan meraba. Demikian pula dengan bagian tubuh yang lain. Jika belum tercapai, maka jiwa akan terus memburu dan mencari. Jiwa akan gelisah. Oleh karenanya wanita dinamakan penenang atau penenteram, disebabkan jiwa merasa tenang jika berdekatan dengannya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Quran bahwa seorang lelaki itu diberikan rasa cinta yang berlebihan. Yang pertama kepada kaum Hawa, yaitu wanita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa yang diinginkannya kepada wanita, anak-anak, harta benda yang berlimpah dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 14. Sahabat Adzakarpedia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak bersama ilustrasi bagaimana gambaran hubungan intim yang ada di surga sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin di surga akan dibangunkan sebuah kemah dari permata yang berongga. Tingginya mencapai 30 mil. Di dalamnya terdapat istri-istrinya dan ia berjalan mengelilinginya. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis lain juga dijelaskan seorang mukmin di surga nanti akan diberi kekuatan sekian banyak dalam hal berhubungan intim. Anas berkata, apakah ia mampu melakukannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tentu
ia akan diberi 100 kali kekuatan seorang lelaki di dunia. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian Abu Hurairah pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah nanti di akhirat kita mampu menggauli istri-istri kita?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya di surga seorang laki-laki atau suami sanggup menggauli 100 bidadari dalam sehari." Hadis riwayat At-Tabrani. Sahabat Luqait al-Uqaili pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah di surga nanti kita mempunyai istri-istri yang solehah?" Beliau menjawab, "Bagi mereka yang soleh akan dinikahkan dengan istri yang solehah. Mereka merasakan kenikmatan melakukan hubungan seksual dengan istri-istrinya sebagaimana kalian menikmatinya di dunia. Dan istri-istri kalian juga merasakan kenikmatan hubungan seksual, hanya saja mereka tidak mengalami kehamilan." Hadis riwayat Tabrani. Abu Hurairah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah di surga nanti kita melakukan hubungan suami istri?" Beliau menjawab, "Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, kita mampu bersetubuh berulang kali di surga nanti. Jika seorang bersetubuh dengan istrinya, kemudian ia beranjak darinya, maka sang istri akan menjadi perawan lagi." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sahabat Adzkarpedia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka." Quran surah Yasin ayat ke-55. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengomentari ayat ini, mereka sibuk bersenang-senang dengan gadis-gadis yang perawan lagi muda. Said bin Jubair berkata, "Sesungguhnya nafsu syahwat mereka mengalir dalam tubuhnya selama 70 tahun. Selama jangka waktu itu mereka merasakan kenikmatan yang tiada taranya dan tidak terbebani dengan mandi jinabat. Mereka tidak pernah loyo atau kekuatannya menurun. Justru hubungan seksual mereka mencapai puncak kenikmatan dan kepuasan. Tidak ada yang dapat mengurangi kenikmatan hubungan seksual mereka." Ibnu Qayyim rahimahullahu berkata, "Barang siapa yang meninggalkan kelezatan seksual yang diharamkan karena Allah Ta'ala, maka pada hari kiamat Allah menggantinya dengan kelezatan yang lebih sempurna. Barang siapa yang menikmatinya di dunia dengan cara yang tidak sah seperti berzina, selingkuh dan lain-lain, maka di sana kelak ia akan diharamkan daripadanya atau dikurangi kenikmatannya. Allah tidak memberikan kelezatan kepada orang yang meletakkan kemaluannya pada tempat yang diharamkan, sebagaimana yang telah diberikan kepada orang yang menjaga kemaluannya karena Allah Ta'ala selama-lamanya." Disebutkan dalam syair, "Jagalah air spermamu semampumu, karena air sperma itu merupakan air kehidupan yang akan disiramkan ke dalam rahim." Sahabat Adzkarpedia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dunia, baik sengaja ataupun yang tidak sengaja, apa-apa yang telah Allah haramkan yang pernah kita lakukan, maka semoga kita mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Dan semoga Allah masukkan kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan seluruh kaum muslimin kepada jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi